Ya, badai PHK melanda sejumlah perusahaan di Indonesia. Ribuan pekerja di Jawa Barat dilaporkan terkena pemutusan hubungan kerja, tidak sedikit pula yang masa kontraknya tidak diperpanjang. Tahun 2022, kabar tidak sedap menghantui perusahaan rintisan Indonesia dan sejumlah startup memilih untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Gara-gara ancaman resesi yang disebabkan karena inflasi yang makin tidak terbendung. Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak bisa lagi menggandakan profitnya atau bahkan justru mengalami kerugian yang pada akhirnya mereka harus melakukan pengetatan finansial dengan cara melakukan PHK. Setelah PHK dilakukan, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan pengangguran makin bertambah. Ini yang menjadi resiko terbesar. Pertanyaannya adalah, jika kita atau saudara-saudara kita terkena PHK, apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri dari badai ekonomi atau krisis personal yang terjadi? So, langsung saja bersama saya Dr. Gemma Guyardi di Sabtu Me Time kita bahas lebih detail. Krisis yang terjadi di luar tentunya memiliki peluang untuk berimbas kepada ekonomi dalam negeri. Walaupun hari ini mungkin kita kuat dan kita masih memiliki capital inflow dari beberapa negara, misalnya China pada khususnya. Nah, tetapi kita harus menjaga atau bersiap-siap jika badai ini terjadi. Ada beberapa sektor-sektor mungkin yang terkena imbas secara langsung yang pada akhirnya harus melakukan pemutusan hubungan kerja atau layoff dari beberapa karyawannya. Seperti kita lihat juga memang banyak perusahaan-perusahaan di luar negeri yang juga saat ini menggencarkan pengetatan moneter internal sehingga mereka harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Ini yang harus menjadi concern kita, terlepas jadi atau tidaknya ancaman resesi tersebut, tetapi pada saat itu terjadi, maka kita harus bersiap-siap jangan sampai kita atau keluarga atau teman-teman kita menjadi korban PHK. Sebenarnya untuk memangkas biaya operasional tidak harus selalu dari pegawai. Namun ada beberapa perusahaan atau beberapa sektor di industri atau di dalam sebuah entrepreneurship bahwa cost karyawan atau labor cost itu memegang porsi yang cukup besar di dalam operating cost. Tentunya perusahaan-perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja dimulai dari karyawan yang tidak dianggap produktif atau justru menjadi cost center dari sebuah perusahaan. Kenapa? Karena memang sudah tidak bisa ekspansi, jadi daripada harus menghabiskan biaya operasional yang tidak ada konversinya, lebih baik di trimming agar perusahaan bisa survive. Ini adalah cara yang paling common untuk beberapa industri yang memang komposisi biaya operasional yang paling besar berada di labor cost. Solusi yang terbaik untuk kasus seperti ini adalah harus sering menjalin komunikasi dengan teman, dengan partner, menambah network, melihat opportunity yang masih banyak selain dari apa yang kita kerjakan saat ini. Oleh karena itu perlu preventif, jangan sampai kita itu hanya menguasai satu skill dan kita tidak mempersiapkan income stream yang lainnya. Multiple stream of income sangat saya rekomendasikan agar jika bisnis kita atau pekerjaan kita tiba-tiba menjadi tersendat atau bahkan kita di layoff dari kerjaan kita memiliki solusi yang lain. Jadi perbanyak network, perbanyak teman, tambah pengetahuan. Ini akan menjadi solusi untuk mengobati rasa sakit karena mengalami PHK, tetapi justru menambah optimisme supaya kita bisa mendapatkan stream income yang lain. Karena banyak sekali cerita dari orang-orang sukses itu justru bisnis mereka yang luar biasa dimulai ketika mereka di PHK, kemudian mereka optimis untuk mendapatkan sumber income yang lain, justru membuat sesuatu yang membuat dia menjadi miliarder. Ketika usia Anda 40 ke bawah, bukan terlambat tetapi juga bukan usia yang baik untuk harus memulai sesuatu dari nol. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, ketika kita mengalami PHK di usia-usia ini, maka ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk membangun sebuah dinasti finansial maupun bisnis Anda. Pastikan Anda bisa menemukan strategi yang terbaik sesuai dengan passion Anda di dalam menjalankan karir, baik itu membangun bisnis baru ataupun apply ke perusahaan lain yang sesuai dengan passion Anda. Tetapi pada umumnya, apapun pekerjaan yang akan Anda ambil, banyak tantangan dan tidak mudah. Oleh karena itu, skill, mentalitas, dan etos kerja ini yang paling utama untuk membuat Anda sukses baik sebagai pengusaha maupun sebagai profesional.
Ketika Anda katakan hari ini baru mengalami PHK, oke? Yang harus kita lakukan sekarang adalah investasi di leher ke atas. Knowledge, skill investment. Kenapa? Karena Anda membutuhkan skill baru tentunya jika Anda mencari pekerjaan di sektor yang berbeda. Karena hampir tidak mungkin Anda akan mendapatkan pekerjaan di sektor yang sama. Karena sektor yang sama kalau baik-baik saja tidak mungkin Anda di PHK. Mungkin Anda hari ini adalah seorang accounting dan terpaksa nanti harus menjadi seorang desainer. Tentunya Anda harus memiliki skill yang berbeda dan akselerasi Anda untuk mencapai satu kompetensi tersebut yang menjadi kunci utama kesuksesan Anda. Jadi gunakan sisa uang Anda untuk belajar di bidang-bidang yang sekiranya bisa memberikan Anda kesempatan untuk membangun karir yang baru, berpindah dari sektor yang sebelumnya. Kedua, jika Anda memang masih punya simpanan, Anda bisa melihat sektor pasar modal Indonesia sebagai solusi. Karena di dalam 1-2 tahun ke depan, saya percaya bahwa ada opportunity atau kesempatan yang besar jika Anda aktif sebagai investor di pasar modal, sebagai investor ataupun sebagai trader. Karena saya sudah melihat selama 15 tahun terakhir, jatuh bangunnya ekonomi atau pasar modal juga akan melahirkan orang-orang yang sukses berat dari financial market. Sekali lagi, jangan taruh uang Anda di dalam satu keranjang atau jam telur dalam satu keranjang, artinya harus melakukan diversifikasi. Dengan inflasi yang makin tinggi, kehilangan pekerjaan ini akan menjadi hal yang sangat menyedihkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita juga harus berpikir untuk melakukan diversifikasi aset kita, masuk di dalam satu bidang investasi yang bisa membuat portofolio Anda atau aset Anda naik secara bertahap, walaupun kondisi sedang tidak baik-baik saja. Ini yang harus kita pikirkan. Usia 40 tahun ke atas bisa dikatakan hampir terlambat di zaman sekarang untuk memulai suatu dari nol. Tetapi sekali lagi tidak ada kata terlambat untuk kita melengkapi diri kita dengan skill dan knowledge yang baru. Banyak sektor-sektor usaha yang ada di Indonesia ini yang sangat menjanjikan. Di sektor retail, consumer, service. Ini adalah 3 sektor usaha atau bidang yang bisa membuat Anda berwira swasta setelah Anda terkena PHK. Selain itu, banyak juga di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jabatan-jabatan middle management seperti koordinator, supervisor, asisten manager, atau bahkan manager. Oleh karena itu, leadership, kemampuan manajerial, logika berpikir, dan decision making ini merupakan skill yang akan menjadi aset buat perusahaan yang baru. Jika Anda bisa menguasai 4 hal ini, maka Anda tentunya akan mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan-perusahaan yang jauh lebih besar. Karena Indonesia, walaupun kita banyak bonus demografi, kita tetap mengalami krisis kompetensi. Ini yang menjadi gap, dan Anda berpeluang untuk mengisi gap tersebut jika Anda memiliki kriteria yang tadi saya sebutkan. Membuka sebuah usaha artinya Anda menjadi seorang entrepreneur. Jadi dalam entrepreneur ada 4 kaki meja. Ada financial, ada management, marketing, dan human capital. Tidak akan mungkin sebagai seorang pengusaha apabila Anda tidak menguasai 4 hal ini. Jadi apapun usahanya, pastikan the fundamental of entrepreneurship, 4 hal ini sudah Anda penuhi. Nah, ke depannya apa yang harus kita lakukan sebagai new entrepreneur yang paling mudah untuk Anda masuki adalah bisnis retail ataupun bisnis reseller. Karena ini yang paling mudah untuk Anda bisa memulai sebuah usaha tanpa modal yang begitu besar. Sebagai contoh, misalnya di dalam Astronaci International Group, kami membuka peluang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang ingin mulai masuk menjadi seorang pengusaha di bidang reseller dari produk-produk service ataupun produk-produk yang ada di Astronaci International. Pada contohnya, Anda bisa mulai membuat suatu brand dan Anda bisa melakukan konsep edukasi ataupun Anda menjadi reseller daripada brand Astronaci. Ini salah satu contoh. Artinya apa? Indonesia masih sangat membutuhkan education, service, dan kemudian hal-hal yang berhubungan dengan retail, terutama untuk melayani kaum anak-anak muda maupun kaum wanita. Ini yang sangat penting Anda pertimbangkan. Selain Anda memiliki kemampuan manajerial dan 4 hal tadi, Anda juga harus memulai sebuah usaha tanpa hutang. Karena kalau kita memulai usaha dengan hutang dan kemudian kita baru mencoba-coba, terlebih Anda dengan mental yang baru saja di PHK, ini akan sangat sulit. So, pastikan Anda memilih bisnis dengan benar, sektornya benar, dan kemudian kita memulai dari modal kecil untuk bisa menjadi besar. Suka tidak suka, ketika inflasi makin tinggi, harga-harga makin naik, Anda akan mengalami decreasing value of money. Artinya apa? Uang 100.000 itu yang dulunya bisa beli 10 telur, mungkin sekarang bisa hanya membeli 5 telur misalnya. Oleh karena itu,
Uang kita harus tetap bekerja, terlepas Anda memiliki pekerjaan, bisnis atau tidak. Dapur harus tetap ngebul. Oleh karena itu, investasi merupakan satu hal yang menjadi mandatory di zaman sekarang. Ketimbang kita jalan-jalan untuk menghabiskan uang kita di dalam sebuah gaya hidup hedonisme, mendingan kita berlomba-lomba menghabiskan uang kita di produk-produk investasi. Kenapa? Karena ketika inflasi makin tinggi, Anda harus mendapatkan growth dari sisa uang yang Anda miliki. Oleh karena itu, investasi di pasar modal atau trading di CFD market misalnya, itu bisa menjadi pilihan, ya tentunya dengan portofolio manajemen yang baik, bisa menjadi solusi untuk mengatasi dampak inflasi yang terjadi, dan modal Anda akan relatif aman dan bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Modal adalah kunci utama. Jadi, kalau Anda kena PHK dan Anda tidak punya tabungan, tetapi Anda masih punya semangat kerja karena itu yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan adalah Anda bisa apply sebagai karyawan terlebih dahulu, setidaknya biaya hidup sehari-hari bisa tercover. Kemudian Anda bisa menabung, mengumpulkan dana untuk siap berwirausaha. Jadi jangan kebalik-balik ya. Pada saat ini saya akan mengajarkan ketika Anda dalam kondisi krisis personal, tidak punya dana lagi, kena korban PHK, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa meningkatkan skill, kita apply ke sebuah perusahaan, mendapatkan gaji yang ideal, kemudian Anda bisa saving untuk bisa berkembang, berwira swasta pada kesempatan berikutnya. Semoga inspirasi yang saya bagikan kali ini bisa menjadi manfaat yang luar biasa untuk Anda. Astronaci akan senantiasa mendampingi Anda di dalam investasi di pasar modal. Sejak 15 tahun terakhir, saya sudah membantu ratusan ribu orang yang seperti Sobat 7 saat ini. Mereka kebingungan dan saya memberikan solusi, akhirnya mereka menjadi sukses. 2023 makin dekat, tapi jangan khawatir. Kalaupun harus gelap, habis gelap, terbitlah terang seperti R.A. Kartini katakan. Oleh karena itu, tetap optimis, tetap persiapkan yang terburuk, tetap tingkatkan kompetensi Anda, dan banyak berdoa agar Anda menjadi sukses senantiasa. Saya Dr. Gemma Guyardi, founder dan CEO Astronaci Internasional, pamit undur diri, dan saya doakan Anda dan keluarga sukses senantiasa.